Suatu hari, ajudan Toriyama mendapat tugas dari jenderal mengirim koper misterius. Isinya apa ya? Coba lihat. Woi, jangan dipegang, ini misi penting. Waelah, antar paket doang, Gojek juga bisa. Apa kau bilang? Jangan asal ngomong ya. Ajudan kamu. Sabar. Lepasin, aku bisa sendiri, gak usah dibantu. Oh iya, video ini request salah satu subscriber. Pekerjaan sepenting ini memang hanya ajudan ganteng sepertiku yang bisa. Tiba-tiba, Pak Ajudan mabuk perjalanan, guys. Dia lalu turun dan meminum obat sebentar. Seger. Penasaran isi koper ini apa sih? Apa ini ya? Astaga, hampir aja. Selamat, selamat. Apa ini hijau-hijau? Alamak, cemplung. Waduh, gimana ini? Hingga akhirnya, botol hijau itu ditemukan oleh seorang kakek pemancing. Walah, dapat sampah lagi. Selesai mengantar koper, Ajudan kemudian kembali ke markas. Di sana, dia disambut oleh para pasukan, guys. Selamat datang, hebat, barang berbahaya telah diantar. Bahaya. Iya, 4 botol itu ternyata isinya meteor. Meteor? Gimana ini? Aku ngilangin 1 botol. Sementara itu, si kakek pemancing akhirnya pulang dan botol hijau itu diletakkan di atas meja. Tiba-tiba keluar gas hijau yang membuat mainan gajah ini bergerak. Lanjutannya di part 2. Part 2, guys, patung di rumah pemancing menjadi bergerak. Sementara itu, di markas ada info koper itu akan dimusnahkan karena berisi Grotesel yang dapat merubah benda menjadi monster raksasa jika digunakan sebagai meteor. Kalau hanya 1 botol, tidak bisa jadi monster raksasa kan? Weh, 1 botol bisa jadi 3 raksasa. Astaga, Weh, 3. ajudan kenapa? Panik mendengar hal ini, Ajudan meminta bantuan Mirai, TP, dan Konomi. Dan di rumah pemancing, semua mainannya bergerak sendiri seperti monster kecil. Apa? 1 botol hilang. Maafkan aku, Mirai, tolong bantu, please. Mereka lalu berusaha mencari botol yang dijatuhkan Ajudan. Hingga akhirnya, Konomi sampai di rumah pemancing. Konomi lalu membawa salah satu mainan yang sudah terkena Grotesel. Itu cuma celengan dengan baterai kan? Setelah diperiksa, mainan ini bergerak meski nggak ada baterainya. Astaga, itu kan. Mereka bergegas ke rumah pemancing dan mencari botol hilang yang berisi Grotesel. Syukurlah ketemu, ini dia. Walah, jadi ini botolnya. Selamat, selamat. Terima kasih, Gusti. Adalah jatuh. Gas hijau tiba-tiba keluar dari botol itu dan menuju ke patung Ebisu. Melihat ini, Mirai segera mengambil patung itu dan melemparkannya keluar rumah. Patung berubah jadi raksasa. Lanjutannya di part 3. Part 3, guys, patung Ebisu berubah jadi raksasa Kodaikon. Kodaikon sebelum ini pernah muncul, akan kembali ke normal setelah pembuatnya dikalahkan. Jadi kita harus... Apa maksudnya? Kalian mau membunuhku? Jangan ya. Hehe. Melihat ini, Mirai menjauh dan berubah menjadi Ultraman Mebius. Ayo Mebius, kamu bisa. Jangkrik kaget. Kodaikon yang ini kuat sekali, guys. Mebius terlihat kewalahan. Aduh, nih, rasakan senjatamu sendiri. Siap. Walah, nggak mempan. Rasakan. Waduh, kuat banget. Pukulan bertubi-tubi dari Mebius nggak mempan, guys. Mebius yang terinjak kemudian mendorong Kodaikon hingga jatuh. Waduh, jangan pukul patung Ebisuku, Ultraman. Sementara itu, Mebius makin terdesak, guys. Lah, kemana dia? Di sini. Waduh, lah, hilang lagi. Iya. Aduh. Meski berbadan besar, Kodaikon lincah sekali, guys. Rasakan. Aduh. Saat Mebius terus terdesak, tiba-tiba muncul cahaya biru. Ternyata itu adalah Ultraman Hikari. Ayo Hikari, kamu bisa. Jangkrik kaget lagi. Lanjut di part terakhir. Part terakhir, guys, Hikari datang untuk membantu Mebius. Kamu, awas ya. Sini, lawan aku. Kodaikon lalu menembaki Hikari dan Mebius mengganggunya sehingga tembakannya meleset. Meski dikeroyok, Kodaikon tetap unggul. Hikari dan Mebius dibuat ambruk. Siap. Weh lah, meleset. Nih, ambil. Alamak, ikan apa ini? Main nyosor aja. Kena dong. Ampun, geli. Sana. Weh, kok dilempar ke aku? Tak pites kamu kan? Aduh, ikan kuat banget. Kedua Ultraman terlihat kewalahan menghadapi Kodaikon dan ikannya. Kakek pemancing berkata patung Ebisu memiliki kelemahan di kaki kanannya yang retak. Mebius, Hikari, sarang letakkan di kaki kanannya. Walah, oke, kita balikin dulu ikannya, guys. Awas tuan. Aduh, keseruduk ikan sendiri. Mebius dan Hikari kemudian menyerang kaki kanan Kodaikon bersama-sama dengan jurusnya. Dan tiba-tiba Kodaikon tak bisa bergerak. Ukurannya mengecil dan kembali menjadi patung Ebisu. Syukurlah, selamat. Dia jadi patung lagi. Enggak, sini balikin patungku. Kembali ke markas, meski nggak ada yang memberitahu, Kapten bilang ke ajudan bahwa tugas pertama memang seringkali gagal. Kok bisa ketahuan? Pasti penonton Pam Pam Ica yang ngasih tahu nih. Awas ya kalian.